Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amrina wa din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ustazah yang telah bisa hadir pada pagi hari ini, Bu, juga kepada seluruh rekan-rekan sekerja. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan iman, Islam, kesempatan. Mudah-mudahan selalu berbarokah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan kita golongan sebagai umat yang mendapat syafaat fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sebelum pengajian kita mulai, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga waktu sebenarnya Ibu kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikannya oleh Pak Tri. Mari kita awali kajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok yang semangat 1, 2, 3? Yang lain doa pagi ini, salam itu adalah assalamualaikum, keselamatan dari Allah untukku dan panjenengan, warahmatullah, kasih sayang Allah untukku dan panjenengan, wabarakah, keberkahan, keberuntunganku ya dari Allah dan panjenengan. Semoga yang hadir saat ini diberi rezeki oleh Allah yang melimpah. Saya kasih salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Allah suka yang ganjil, saya kasih salam yang ketiga supaya yang hari ini masih jomblo dapat pasangan. Amin. Yang sudah nikah belum punya keturunan cepat dapat keturunan. Amin. Yang sudah nikah ditambah rezekinya oleh Allah. Amin. Cukup untuk semuanya. Amin. Yang namanya cukup senang lah ya. Senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pagi yang insya Allah hari Jumat, hari barokah. Apa artinya barokah? Beruntung. Karena hari Jumat itu hari besar Islam. Kenapa hari Jumat dipilih oleh Allah hari besar Islam? Diciptakannya bumi ini sampai menjadi sempurna, bumi ini ada lapisan-lapisan. Hari Jumat Allah ciptakan masih berbentuk gelap dan sempurna juga hari Jumat. Dan kali ini kita dipertemukan. Semoga Jumat berkah ini keberkahannya pada kita hari ini yang hadir, yaitu pengajian Mall Matahari di Java Mall selalu dalam kondisi dikasih sayangi oleh Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah untuk kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang hijrah. Bukan gaya, tapi jalan hidup. Hijrah itu apa? Hijrah itu berubah. Hijrah itu pindah. Jadi arti hijrah itu panjenengan pindah dari satu tempat yang itu untuk menjadi baik, berubah. Yang tadinya kita tidak peduli dengan urusan kita tentang Islam, sekarang kita berubah. Itu namanya hijrah. Jadi hijrah tren sekarang ini adalah cuman gaya, sok. Kata sok itu positif atau negatif? Negatif. Sok pinter berarti tidak pinter beneran. Sok ayu berarti orang ayu. Sok ganteng berarti
rak ganteng. Nek sok kaya, dia tidak kaya. Astagfirullahaladzim. Jadi kita hijrah di sini berusaha pindah menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik. Kata Rasulullah, hei umatku, hari ini kebaikan kita sama, termasuk golongan orang yang rugi. Kenapa dibilang rugi? Karena waktunya sudah berbeda, harinya sudah berbeda, jamnya juga sudah berbeda, kita masih sama, hidup kita rugi. Yang Rasulullah inginkan hari ini dengan kemarin lebih baik. Inilah hidup yang beruntung. Yang jelek lagi, hari ini, hari kemarin dengan hari ini lebih jelek dibanding kemarin, itu golongan orang-orang yang celaka. Astagfirullahaladzim. Mari kita simak, apa sih manfaatnya hijrah? Tertera di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100. Silahkan terjemahkan pakai mic, Mbak. Monggo. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini di tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Kita bahas manfaat hijrah. Hijrah itu pindah menjadi baik, berubah menjadi baik dalam segala hal, perilaku, ekonomi, ibadah. Contoh, yang suka lebih itu laki atau perempuan? Laki. Suka lah ya Mbak ya. Oh kan aku ndak lebih, sama yang lebih. Ketoke kok sing laki menang wae yo, ketoke yo. Yang suka lebih. Contoh-contoh lebih itu. Nek ngomong bibirnya suka meletot-meletot, itu laki atau perempuan? Wedok. Perempuan ya. Oh, tegas. Ini kita berubah menjadi baik. Ucapannya yang rodok sing tingkat tinggi-tinggi, gumede-gumede, itu laki atau perempuan? Perempuan. Oh. Berarti laki ada, perempuan juga ada. Oh, perempuan ada, laki banyak. Oke. Itu kita diperintahkan oleh Allah, aku berubah jadi baik. Apa manfaatnya? Orang yang berubah menjadi baik, manfaat caption ayat ini adalah Allah akan luaskan. Allah akan luaskan. Luas ini maksudnya dalam kehidupan kita hari-hari, dan dimudahkan rezekinya. Kita simak surat An-Nisa ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi marghama katsiran wa sa'an. Ayat ini, barang siapa berpindah menjadi baik, yaitu bahasa Arabnya hijrah, menjadi baik, maka balasannya yazid fil ardi marghama, yaitu ayat di sini ditegaskan Allah akan beri keluasan dalam segala urusannya. Luas itu mudah. Contoh, waktu kita sempit, di dalam waktu yang sempit tapi kerjaan yang kita lakukan itu bisa banyak. Itu kerjaan laki atau perempuan? Contoh, bangun pagi, laki bangun ini, ceklek, kompor, cuk, air. Kira-kira nek laki-laki bisakah? Bisa.
Bisa opo, bisa sekabiane. Laki-laki itu sekabiane bisa. Contoh, kalau kita ini nek saya masih urusan kompor gas habis, aku mending nggak masak. Takut soalnya. Termasuk kan? Iya, ternyata itu urusan laki-laki kan. Entar sudah dipasang tapi nggak masuk apinya ke sana. Nek laki-laki kok yo pinter ngono yo, nggak tahu diapain itu. Sudah aku coba-coba tapi nggak masuk. Daripada takut ntar apa, ya udah deh, masaknya nanti aja. Nunggu laki-laki. Berarti kan laki-laki dibutuhkan. Cuman ada cumannya. Kalau wanita sudah ndak butuh laki-laki itu berbahaya. Aduh. Kenapa? Dan perlu diwaspadai bagi laki-laki. Wanita kalau marah itu cirinya 3. 1, kalau di rumah nih, yang penting aku masak, makan ndak makan terserah. Ini sudah marah ini. Aku yang penting masak, makan ndak makan terserah. Ini wanita diem. Tapi kalau masih tetet, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nah ini itu masih tanda sayang ada. Tapi kalau sudah diam ada peribahasanya, diam 1000 bahasa, nggak peduli, naik tingkat, pergi terserah, aku pergi sendiri juga bisa. Ini sudah marahnya meningkat, tingkatan yang paling tinggi, tanpamu aku bisa. Itu sombong itu. Itu kalau wanita sudah seperti ini, nggak membutuhkan laki-laki. Apalagi laki-laki ada istilah hidup tanpa wanita. Hampa lo itu. Hidup tanpa wanita hampa. Ibarat sayur tanpa garam. Ibarat bintang tanpa bulan. Pinter. Terus apa lagi? Lu ngerti lo ya? Ibarat langit tanpa bumi, ngono ya iso ya. Ibarat langit tanpa bumi nih tadi, ibarat bintang tanpa bulan. Ya pinter deh. Gimana pasangannya? Ya bener. Berarti ibu harusnya hidup tanpa suami, harusnya hampa gitu kan? Kok sehingga laki-laki, berarti yang hampa laki-laki, wanita tanpa hampa. Kenapa kok wanita tanpa hampa? Karena wanita mandiri, apapun bisa katanya. Lu tadi kan hidupin kompor aja tunggu laki-laki. Oke, kembali lagi. Ayat ini manfaat daripada hijrah. Ibu, bapak semuanya akan diluaskan urusannya. Luas di situ tadi kemudahan. Yang manfaat di ayat ini yang B, Allah sebutkan ayatnya tadi di sini. Katsiran wasa'ah. Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki yang luas. Luas di sini diberi rezeki yang tanpa diduga-duga. Diberi rezeki yang tanpa disangka-sangka. Apakah rezeki itu harus berbentuk uang? Tidak. Kemudahan, kesehatan itu termasuk. Jadi kalau panjenengan keluar rumah, dilanjutkan ayatnya lagi tadi di sini, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut. Barang siapa keluar rumah niatnya karena Allah Rasul, insya Allah keluar rumahnya di sini, kok ternyata di jalan, termasuk ini tadi saya lewat ke sini di jalan layang yang Jatingaleh, kok rame-rame ada apa? Ternyata ada mobil nabrak pickup, dan mobil yang di sini pickupnya pelan, tapi di sini buanter. Apa yang terjadi? Depan tadi meriah. Kebetulan
Kebetulan ada El Sinta, ya El Sinta tadi, Rasika. Langsung sut gitu. Mungkin dilaporkan ke radio karena macet. Lah artinya kok ternyata kita perjalanan pergi, nek jenengan niat cari nafkah, bagi laki-laki wajib jika dijalankan dapat pahala enggak dosa. Bagi perempuan cari nafkah hukumnya sunnah, dijalankan dapat pahala enggak apa-apa. Di tengah perjalanan kok ternyata ada musibah, dan itu niatnya karena Allah, insya Allah mendapatkan surga. Alhamdulillah. Kita nggak tahu apakah kematian kita kapan, juga nggak ada yang tahu. Apakah di jalan juga nggak ada yang tahu. Apakah di tempat tidur nggak ada yang tahu. Sekarang coba kita koreksi. Apakah kematian pasti? Nunggu tua? Tapi orang tua pasti? Ini yang tua siapa? Yang merasa tua. Yang merasa tua. Kayaknya tua itu terpancar dari kepala ya. Kepala rambutnya putih, dahinya mulai berkerut. Betul kan? Untuk mengetahui panjenengan, ini terutama bagi wanita, mata jenengan belalakkan, kalau di dahinya sudah berkerut berarti kakek mikir. Ternyata yang suka mikir urusan keluarga itu laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki kan tugasnya satu, cari nafkah. Cukup rak cukup? Golek meneh lho, pinter nih, golek meneh. Cukup rak cukup, golek meneh. Tambahan gitu kan? Sementara yang memikirkan pengeluaran bla 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 itu wanita. Makanya wanita dimanapun berada, walaupun antara suami dan istri ini umurnya sama, ekspresi wajahnya lebih tua siapa? Perempuan. Lebih tua perempuan, karena yang dipikir banyak. Makanya yang sering kena serangan tensi tinggi juga perempuan, karena yang dipikir, ya Allah, nek laki-laki kan ya wis mah iki aku kerja untuk esak ini. Tapi tadi maksudnya niat baik. Ngonek kurang aku tak golek sampingan. Ternyata golek sampingan banting tulang. Kepala dijadiin kaki, kaki dijadiin kepala gitu kan? Kayang ya betul. Nyampe di rumah nggak dihargai istrinya, gimana perasaan laki-laki? Cuek kata ya, mau duit-duit dipaling kok. Cuek lah, nggak dihargai. Makasih ya Pak, nggak pakai gitu. Dikasih minuman anget-anget, pisang goreng, nggak pakai gitu. Wong kurang kok nggung golek pisang goreng. Itulah Bu, Pak, kehidupan tuh kayak gitu. Tapi kalau panjenengan diluaskan oleh Allah, walaupun mungkin menurut kita nominal uangnya sedikit, tapi cukup. Itulah ya. Oke, alhamdulillah. Jadi manfaat hijrah menjadi baik itu tadi, diluaskan segala urusannya, diberi rezeki ya, dengan yang tidak diduga-duga dan mendapatkan ampunan Allah. Mari kita simak lagi di dalam ayat yang kedua, menerangkan manfaat hijrah berubah menjadi baik, tertera di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Al-Hadid itu surat ke-57 ayat yang ke-28. Tadi kepastiin lagi, oke. Silakan terjemahkan. Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dengan Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 3 balasan di sini adalah, tak persingkat aja,
dengan syarat ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman takutlah kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan beriman kepada Rasul, yu'tikum kiflaihi mir rahmat, maka akan Allah turunkan kepada kita kasih sayang. Jadi kalau panjenengan ini berubah menjadi baik, Allah turunkan kasih sayang. Kasih sayang bentuknya kalau berdoa insya Allah menjadi ijabah. Kenapa? Karena kita baik. Ridallah wa ridha zaud. Bagi yang sudah bersuami, ridhonya Allah dipasrahkan kepada suaminya. Bagi yang masih gadis, masih bujang, ridallah wa ridhul walidain, diletakkan ridhonya Allah kepada yang masih bujang, gadis atau laki-laki masih bujang ya, di orang tuanya, bapak ibunya. Tapi kalau sudah bersuami, maka dipasrahkan di suaminya. Nyuwun sewu, ridhonya istri di suami, tapi suami jangan mentang-mentang karena suami, istri juga jangan bantah, saling membutuhkan. Suami membutuhkan istri, istri membutuhkan ridhonya. Kalau panjenengan bekerja diridhoi pasangannya, itu nilainya sedekah. Apa artinya sedekah? Berbuat baik. Dan apa manfaatnya berbuat baik? Dihapus segala dosanya dan diganti oleh Allah menjadi baik. Itu insya Allah. Maka kalau kita pengen jadi baik, ayo bismillah niat dari dalam rumah. Aku bekerja, jujur jenengan yang hadir di sini, Mall Matahari yang berada di Java Mall, nyuwun sewu, niat panjenengan bekerja apa? Cari nafkah ya. Oke. Sudah seridho suami kan? Oke. Itu pahala panjenengan sedekah. Sementara laki-laki wajib cari nafkah. Dan ketika sudah wajib cari nafkah, panjenengan seberapapun sudah halal, sudah enggak dinilai oleh Allah berdosa, dengan syarat nyuwun sewu, kebutuhan hidup itu lebih banyak laki atau perempuan? Perempuan. Akoni, alhamdulillah. Ya Allah, kebutuhannya oke yo, dari sepengatet ini loh. Skincare, make up, semuanya. Ini ada cerita nyata. Seorang suami istri baru ini hidup masih di orang tuanya. Ketika hidup di orang tuanya, si suami mengambil keputusan gajinya dikasihin ibunya. Sakit hati nggak istrinya? Sakit hati. Sakit hati. Sementara istrinya cuma dikasih 1.200.000. Dikasih 1.200.000 untuk 1 bulan, apa cukup? Enggak. Sekarang barang-barang mahal. Sementara yang megang uangnya si ini, anak kandung ini, di ibunya, karena ini mantu kan. Akhirnya si mantu ini cuma dikasih diem 1.200.000, masih diem. Lama kelamaan nggak tahan, pulanglah di rumah orang tuanya. Kata si mertua, kata si ibunya, ini kan mantu, wes nek ngono cereke wae, ya, malah dipanas-panasi kon cerai wae. Si anak ini jadi galau. Apa doanya galau? Galau itu sedih. Galau itu ala contoh arep bayar kontrakan tak diduiin kan galau. Alat masak orang ono berase ngono kan sedih galau kan. Doanya Nabi Yunus galau, tahu galau la ilaha Ila anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. amin. Ya Allah, wis apa? Kok nek sing bapak-bapak gak diem ya? Oke, tak ulangi ya, nanti niruin. La ilaha illa anta, sama-sama. La ilaha illa anta. Ulangi. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Silakan terjemahkan. Ini doa Nabi Yunus, surat 21 ayat 87. Yuk. Dan ingatlah kasih Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya.
Maka ia menyuruh dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Ini doa dari Nabi Yunus ketika dari masyarakat ini diajak baik nggak mau, dia sakit hati. Terus akhirnya keluar, nyampe di laut, di situ ada kapal langsung naik tanpa dia harus izin apakah bayar apa enggak. Karena overload kelebihan, maka yang tidak punya karcis disuruh turun, dimakanlah ikan. Ikan apa? Paus. Ketika di dalam ikan itu Nabi Yunus merenung, ternyata aku salah. Nek orang sekarang nyuwun sewu, sakit hati iri dengan orang lain itu penyakit bukan? Nek bahasa kerennya insecure. Aku juga bisa kayak dia, misalkan gitu ya. Nah, Nabi Yunus nggak diam tapi langsung. Maka di dalam perut itulah dia berdoa di dalam surat 21 Al-Anbiya ayat 87, La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ya. Subhanaka inni kuntu, Maha Suci Engkau ya Allah. Diri kita minadh-dhalimin, tergolong orang-orang yang sesat. Maka minta diampuni. Lah panjenengan kalau mungkin sedih nunggu dagangan nggak laku-laku misal, bacalah itu juga nggak apa-apa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Merasa ya Allah aku tuh sesat, mudahkan rezekiku. Karena kita menjadi baik, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan rezekinya. Coba diulangi doa tadi. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Aku pengen tahu yang bapak-bapak dulu ya. Yang ibu-ibu diam. Yuk silakan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah. Sekarang para ibu-ibu yang di sini, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya udah pada hafal, tinggal nanti ngepraktiin. Ini tertera di dalam surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Nek lagi sedih doanya tadi, apapun bentuknya. Ya, jadi orang beriman, insya Allah di dalam hadis ini, ayat ini kita diturunkan kasih sayang. Insya Allah kita akan diberikan cahaya. Cahaya di sini cahaya untuk menuju kebaikan akan semakin mudah dan akan mendapatkan ampunannya Allah. Itu manfaat. Sekarang poin yang ketiga saya bahas. Tadi artinya hijrah, pindah menjadi baik, berubah menjadi baik. Berubah menjadi baik di sini ya berusaha temennya dan yang lainnya. Sekarang manfaatnya juga sudah. Sekarang yang ketiga, kenapa kita harus perlu hijrah? Hijrah itu tadi pindah, bukan gaya. Itu tujuan hidup kita harus semakin baik karena hidup di dunia ini cuman fana. Fana itu sebentar, fana itu nggak kekal. Tak gambarkan, dunia ini jembatan menuju rumah akhirat yang sesungguhnya. Sekarang logika, apakah ada orang itu bangun rumah di jembatan? Ada nggak? Nggak ada. Apa resikonya kalau tetap membangun rumah di jembatan? Tabrak lah, betul. Kalau sekarang di atas ketabrak, kalau di bawah jembatan bisa kebrukan atau bisa nanti resiko kena ke bawah air kalau ada banjir dan yang lainnya. Berarti nggak layak kan? Jembatan dijadikan rumah. Rumah yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Jadi kita hidup ini tetap
tetap melewati jembatan ini. Maka gunakanlah jembatan ini untuk banyak berbuat baik. Kenapa? Karena ini manfaat berbuat baik. Tertera di dalam surat 29 Al-Ankabut ayat yang ke-7. Walladzina amanu wa 'amilus shalihah lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanazziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Orang yang beriman dan beramal saleh benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar akan kami mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dua balasan berbuat baik sebagai sarana hidup di dunia ini. Contoh, bekal kita, yang penting aku baik. Kalau aku baik, lingkungannya juga harus nyari yang baik. Nyawan sewu. Kalau lingkungan kita nggak baik, yang ikut-ikutan, bahasa kerennya sekarang apa ikut-ikutan? FOMO, ikut-ikutan. Nah ikut baik, alhamdulillah baik. Nah ikut jelek, nah FOMO. Ini kenyataan. Ada mahasiswa undip yang mau lulus, tapi gak lulus. Skripsinya mundur we, terus akhirnya dia jenuh kan. Ngerjain skripsi kalau di sini sudah nggak bisa mikir, nggak jadi lagi. Akhirnya keluarlah dia cari hawa, malam-malam keluar, berisya keluar, cari hawa segar lah karepe. Ternyata baru keluar ketemu temen yang itu nih di Semarang lagi tren-trennya apa itu nih? Saya nakal-nakal itu apa? Krea. Nek di Jogja Klite. Kalau di Semarang Krea. Yuk ngikut, gitu aja kayak yuk ikut. Dia lagi numpak motor, ngikut aja. Lah kok ono polisi yang iki bisa bablas, dia nggak bisa bablas, ketangkep. Akhirnya nyampe ketangkep di penjara. Nggak ada yang bisa mengeluarkan karena bayarnya mahal. Maka ini termasukkah yang tadi melu-melu, gaya-gayaan? Karena tidak tahu, makanya kita juga harus berhati-hati ketika bergaul. Apakah aku ini akan terjerumus kepada yang negatif apa enggak? Maka jembatan ini gunakan untuk berbuat baik, untuk menjadikan rumah akhirat kita nilainya lebih bagus. Apakah manfaatnya berbuat baik? Di surat 29 ayat 7. 2. Manfaat berbuat baik. A. Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, diberi ampunan, dibersihin semua dosa-dosanya. Sekarang kita koreksi. Yang suka prasangka buruk itu laki atau perempuan? Pakai perasaan, itu laki atau perempuan? Perempuan. Yang nggak punya perasaan itu siapa? Apakah fakta? Nggak punya perasaan. Gimana, laki-laki nggak punya perasaan? Punya lah ya. Punya lah, masa nggak punya? Cuma nek perasaannya itu nek laki-laki tidak setajam perempuan. Nek perempuan itu perasaannya setajam. Oh. Dia menerawang aja sudah bisa dia. Perasaannya tajam, setajam silet. Itu hati-hati buat kita. Jangan asal ceplos. Lah, dosa ini dengan berbuat baik itu diampuni oleh Allah. Balasan yang ke B, walanaziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, yaitu diberi lebih besar dari apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan kecil. Oke, bab yang akan kita bahas berikutnya lagi. Bentuk-bentuk hijrah sekarang ini yang harus kita pahami. Hijrah itu berpindah. Di sini ada hijrah yang berbentuk fisik. Yang tadinya sakit-sakitan
jadi sehat. Berarti kan makanannya harus terjaga. Lingkungan yang tadinya nggak baik pindah dengan ke yang lain. Contoh, jujur, kita itu enak hidup di mertua atau enak walaupun kecil tapi ngontrak dengan suami? Enak mana? Kecil, rumah sendiri. Gede, rumahnya mertua. Enak mana? Tapi di mertua nggak mengeluarin apa-apa, semua dari mertua, makanan dari mertua, biaya dari mertua, kita cuma tinggal doang. Enak mana dengan rumah kecil tapi mengeluarkan sendiri? Enak mana? Nek mertua kan ngurangi biaya kan, nanti uangnya ditabung gitu loh. Realitanya enak nek omahe dhewe, raketan cilik. Ayem nih, Pak, ayem, nggak mengeluarkan loh aja. Oh, nggak mangan hati ya? Mangan hati ki apa gue ke promote? Apapun makanannya, minumannya, minumnya teh botol sosro. Itu kan reklame kan. Berarti panjenengan yang penting hidup itu tenang hatinya ngono kan, daripada mangan hati kan. Karena nek nomae dhewe arep tangi jam piro terserah, arep masak terserah, orang masak terserah. Tapi nek kene walaupun gak mengeluarkan, prihatin, ya Allah, aku harus resik-resik, aku harus masak, aku harus ini, walaupun gak mengeluarin, tapi mangan hati. Apa gunanya ngono kan? Itulah manusia. Oke, itu berbentuknya berubah fisik ya, kita menjadi baik. Kalau ini yang hijrah berubah tentang digital. Yang tadinya kita tontonannya porno-porno, sekarang porno hilangin, ganti yang baik-baik ya, karena itu apa yang kita lihat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Begitu juga tentang hijrah hati, yaitu apa? Meninggalkan sombong. Nyuwun sewu, pakaian sombong, perilaku sombong itu sukanya laki atau perempuan? Sombong. Ciri sombong. Oke, ada di sini. Ciri sombong tertera di dalam surat 31, yaitu Luqman ayat yang ke-18. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Al-ayat. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 3 ciri sombong, mau laki mau perempuan, peluang sombong bagi orang yang nggak mau berubah menjadi baik itu pasti ada. Ciri yang pertama sombong itu adalah wala tusairu haddaka linnas, memalingkan wajah, buang wajah. Kalau Jawane mlengos. Kira-kira perilaku siapakah ini? Laki perempuan? Perempuan. Dua-duanya. Laki bisa mlengos ya? Bisa. Nggak bisa tuh, lempeng dia jalannya, nggak pakai gini-gini. Berarti yang suka nengok kanan kiri tuh perempuan. Laki-laki lempeng ya? Pakai kacamata kuda. Karena laki-laki itu kodratnya, pikirannya tuh fokus, satu aja. Nah, nek wanita kan macam-macam ya. Nah, sekarang tak tanya ini kodrat. Ini para wanita, lihat laki-laki ganteng merem atau melek? Ibu, jujur atau melemeret? Melemedeni. Ana sing ngene. Aku kalau ketemu orang ganteng merem ustazah, lah napa? Nanti biar kesandung ketatap dia. Astagfirullah. Enak lu jadinya. Tapi nih nggak tahu laki-laki. Kalau laki-laki lihat wanita cantik melek atau merem?
Rasulullah pernah ditanya sahabat Ali. Sahabat Ali masih sebelum nikah ini. Sahabat Ali jalan menuju ke rumah Rasulullah. Di tengah perjalanan ketemu wanita cantik. Pada saat ketika ketemu langsung menunduk. Tapi di sini dibisikin setan. Hei Ali, mumpung ketemu, lihatlah. Terus akhirnya nengok lagi, dilihat menteleng gitu kan. Terus nyampe di rumah Rasulullah, ditanyain apa yang sudah dilakukan. Ya Rasulullah, saya tadi ketemu wanita cantik, yang aku lakukan pertama langsung menunduk. Tapi aku dibisikin setan suruh melihat lagi, aku menteleng. Itu beda atau sama? Beda. Nilainya beda. Ketika melihat sesuatu yang nikmat tadi langsung bersyukur, subhanallah. Kalau itu menggoda hatinya tuh subhanallah. Tapi kalau itu nikmatnya takjub, masya Allah. Karena dia tergoda hatinya, maka jawabannya subhanallah, cantik banget gitu kan. Karena setan menggoda, aku terus nengok, terus menteleng. Yang menteleng itu dari gangguan setan. Berarti yang melihatnya menteleng berarti kayak astagfirullah. Jadi yang menteleng tanpa kedip itu loh, itu berarti gangguan setan, berarti kayak setan. Astagfirullahaladzim. Ciri sombong yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Jalannya angkuh, suka dengak-dengak gini. Itu laki atau perempuan? Kayaknya laki-laki nggak ada yang disombongke ya. Nek perempuan kan pasnya, jalannya gini, gelangnya ya Allah panas ya hari ini, gitu-gitu kan. Laki-laki apa? Nggak ada, betulkah? Laki-laki itu yang disombongkan apanya? Ototnya katanya. Dia nggak punya otot. Kayaknya peluang sombong itu memang ada di perempuan deh. Laki-laki itu gak ada. Makanya hati-hati gitu loh maksudnya. Makanya laki-laki itu diberi amanah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin yang melindungi wanita. Makanya wanita yang dilindungi laki-laki itu masya Allah merasa tentram. Kalau wanita tidak merasa tentram berarti ada sesuatu yang kurang. Ciri sombong yang terakhir, muhdalin fakhur, membanggakan diri, meremehkan, merendahkan orang lain. Wanita lagi kayaknya ya? Enggak. Contoh, kalau wanita nggak dihargai marah enggak? Masak nggak dimakan, bersih-bersih dikotorin lagi, diberantakin lagi, marah enggak? Kalau kayak gitu wanita harganya berapa? Wanita nggak ada harganya, cuma makasih ya ma. Tapi jarang ya laki-laki yang romantis gitu ya. Ya wis mangan wis bar ngono. Contoh sekarang tak jenengan tak tanya, kalau dikasih nafkah suami mengucapin terima kasih enggak? Dalam hati nggak ngucap ke suami makasih ya pak, alhamdulillah makasih ya pak, papa ganteng deh. Nanti bin tambah maksudnya. Ternyata nggak ditambahin. Alhamdulillah. Oke, berubah menjadi baik itu insya Allah akan dijamin oleh Allah rezekinya dan diampuni oleh Allah. Intinya di situ ya. Kalau sudah mendapatkan ampunan, insya Allah akhirat kita akan mendapatkan surga, insya Allah. Ya ini kayak jembatan. Kalau jenengan lagi sedih, maka doanya Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah, itu tadi materi kita tentang hijrah bukan gaya tapi tujuan hidup kita supaya kita semakin baik dan insya Allah dunia akhirat akan diberikan kebaikan oleh Allah. Mari selesai kita doa bersama, semoga Allah mengijabahi doa-doa kita sesuai dengan duduknya. Monggo khusyuk untuk berdoa karena hari Jumat adalah hari ijabah.
bifadilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, turunkan rahmat kepada kami yang hadir saat ini, yaitu pengajian Mall Matahari di Java Mall. Semoga Allah ijabahi hajat-hajatnya, doa-doanya, karena hari Jumat adalah hari ijabah, di dalam majlis adalah hari ijabah, setelah tolabul ilmi adalah waktu yang ijabah. Allahumma inna nas'aluka khairun najah, sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah, sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah, sebut hajatnya. Ya Allah, yang hadir saat ini tambahkan kesehatannya ya Allah. Allahumma as'alullahul azim rabbal arsyil azim ayyashfiyana yang saat ini sakit, Engkau angkat penyakit-penyakitnya dan Engkau ampuni segala dosanya ya Allah. Allahumma as'alullahul azim rabbal arsyil azim ayyashfik, sembuhkan ya Allah. Wabil khusus Mas Muhammad Andi dan khususon yang ada yang sakit yang kita kenal, yang saat ini sakit, sebutkan dalam hati. Allahumma as'alullahul azim rabbal arsyil azim ayyashfik. Ya Allah, jika kami yang hadir saat ini masih banyak dosa ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jika kami ada kesulitan kehidupan ya Allah, mudahkan kami jalan keluar. Jika kami masih ada hutang ya Allah, mudahkan kami melunasinya. Cukupkanlah kehidupan kami ya Allah, dunia sampai akhirat kelak nanti. Allahumma la tada' lana damban ila ghafarta, wala hamman ila farazta, wala dainan ila qadaita, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kabulkan doa kami, jamaah kami ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, beri kami perlindungan dimanapun berada, dan terima amal kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya kembalikan kepada MC. Salah kata saya minta maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian Jumat pagi. Terima kasih atas ilmunya Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.